Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan di PGC Cililitan, Pusat Grosir Cililitan, untuk melihat suasana terkini dari PGC ini. Ini sudah masuk berita juga di TV-TV nasional bahwa menyusul Tanah Abang kondisinya juga sepi pembeli atau sepi pengunjung. Beginilah suasana di PGC Cililitan ini di hari Kamis jam 11:42 saya mulai merekam video ini dan kita mau jalan-jalan melihat suasana terkini dari PGC Cililitan ini. Untuk area ini masih banyak toko-toko aksesoris, toko jam tangan, toko pakaian lebih banyak lagi. Ini toko batik juga ada, toko gamis juga banyak di PGC ini. Kita mau lanjut lagi jalan-jalan melihat suasana terkini dari Pusat Grosir Cililitan. Ini batiknya harganya 150.000 dan juga ada yang 100.000. Harganya bervariasi untuk harga-harga pakaian di PGC ini. Di sini ada toko pakaian dalam wanita, toko pakaian gamis, dan bahkan untuk pakaian anak-anak juga tersedia di Pusat Grosir Cililitan ini. Ada juga ini di sebelah kanan ini toko kacamata. Sudah terlihat untuk area-area atau toko-toko yang sudah mulai tutup ini. Ada beberapa area yang sudah kosong dan tenan-tenan tertutup. Kita mau lihat nanti suasana di area-area lain dan lantai-lantai selanjutnya di PGC ini. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya pada video kali ini sampai selesai untuk melihat suasana terkini dari Pusat Grosir Cililitan yang sudah dikabarkan menyusul Tanah Abang yang sepi pembeli. Untuk di area ini masih ramai ya untuk tenan-tenan toko pakaian. Jadi di area lantai GF ini kalau saya nggak salah ini areanya masih cukup ramai untuk tenan-tenan yang tersedia. Baik toko-toko aksesoris, toko pakaian, toko sepatu, sendal juga ada. Pokoknya kita lihat aja bersama-sama pada video kali ini untuk melihat selengkapnya ada apa saja di Pusat Grosir Cililitan ini pada siang hari ini. Di sebelah sini juga masih ada ini toko handphone, counter-counter masih ada yang berjualan di PGC ini. Dan tenan-tenan toko pakaian ini masih banyak sekali, masih rapat untuk yang berjualan dan hanya ada beberapa toko saja di area yang sepi atau tutup. Tidak hanya pakaian orang dewasa saja, untuk anak muda juga banyak ini kaos-kaos, celana levis juga banyak yang dijual di PGC ini. Yang mau berbelanja mungkin, yang mau borong-borong di PGC, ayo ramaikan kembali Pusat Grosir Cililitan untuk berbelanja di tempat ini. Ini masih banyak sih untuk toko-toko pakaian, namun untuk suasana pembeli atau pengunjung ini masih terlihat sepi untuk jam siang ini, jam 12 siang lah, antara jam 12 siang menjelang jam 1 ini kondisinya seperti ini. Di sebelah sini kita melihat ini ada toko sepatu. Yang mau berbelanja sepatu mungkin buat anak-anaknya yang sekolah boleh datang ke PGC ini. Dan ada juga untuk toko sendal, toko gamis banyak sekali ini untuk ibu-ibu yang mau berbelanja gamis. Di PGC ini juga ada ini tempat jahit pakaian. Jadi yang mau buat pakaian atau bikin jas atau bikin gaun pengantin juga bisa kayaknya di tempat ini. Jadi banyak sekali layanan yang bisa dinikmati di PGC ini, cukup lengkap. Selain toko-toko pakaian yang ada di PGC ini, ada juga toko perhiasan, toko emas, dan toko kacamata juga banyak di tempat ini. Dan aksesoris-aksesoris juga banyak di tempat ini kalau mau cari aksesoris seperti gelang, anting-anting, dan lain-lain sebagainya.
Kita lanjut lagi naik ke lantai selanjutnya untuk melihat suasana di lantai selanjutnya. Apakah ramai, apakah lebih sepi dari lantai yang sudah kita kelilingin. Ikutin terus perjalanan saya pada video kali ini, dan jangan lupa sambil nonton, ayo dong diklik dulu tombol like-nya biar saya semakin semangat, karena jempolmu adalah semangatku. Sampai di atas kita disambut oleh tenan toko aksesoris seperti ikat pinggang, dompet, dan lain-lain. Banyak juga masih toko pakaian yang mendominasi di PGC ini. Ini ada toko batik dan masih banyak juga. Kita lihat bersama-sama suasana di lantai ini. Kita menuju area yang sudah banyak toko-toko yang sudah tutup ini. Ini kondisi sangat sepi sekali. Ini ada toko jas dan sekaligus bisa request jahit jas di sini, dan di sebelah sini juga ada toko koper, toko tas, macam-macam. Ini sangat banyak sekali yang masih buka di lantai ini. Di sebelah sini juga masih ada toko sendal, toko baju, baju-baju wanita ini ya. Model-model gamis ini banyak sekali di PGC. Pokoknya buat ibu-ibunya yang datang ke PGC ini pasti banyak belanjaannya ini. Di sebelah sini ini deretan penjual-penjual tekstil ini. Jadi untuk penjualan jas, kebaya, dan bisa juga jahit di tempat sini. Jadi yang mau bikin baju atau bikin jas atau gaun pengantin bisa datang ke PGC ini. Di area ini tersedia penjahit-penjahit gaun-gaun dan kebaya. Sebelah kiri ini juga sudah banyak ini untuk toko-toko yang sudah tutup ini, tidak ada penyewanya lagi. Bahkan juga sudah banyak untuk toko-toko yang sudah dijual ataupun dituliskan disewakan. Untuk di area tengah ini masih sangat ramai sekali untuk tenan-tenan toko pakaian yang tersedia, bahkan toko sendal, toko sepatu, toko tas, toko aksesoris, dan lain-lain masih lengkap sekali. Dan untuk di area tengah ini pengunjungnya boleh dibilang adalah yang sedang berbelanja atau sedang jalan-jalan di PGC ini. Kalau untuk area-area yang sepi ini, area yang agak di pinggir-pinggir, agak jauh dari eskalator ini sudah mulai sepi memang kondisinya. Tidak hanya untuk kaum ibu-ibu yang senang berbelanja gamis di PGC ini, untuk kaum bapak-bapak juga tersedia ini untuk busana muslim. Untuk bapak-bapaknya ini juga banyak tersedia di pusat grosir Cililitan ini. Untuk anak-anak mudanya juga banyak sekali. Dan ini ada toko koper, dan untuk di PGC ini juga banyak tempat refleksi, tempat pijat yang mungkin capek jalan-jalan di PGC ini karena areanya cukup luas, mungkin bisa istirahat sejenak untuk menikmati refleksi di tempat-tempat yang tersedia di PGC ini. Tersedia juga yang sudah lapar perutnya diisi dulu di AW ini, tempat makan Amerika. Jadi cukup lengkap ya, sudah berbelanja, silahkan makan-makan dulu sebelum pulang. Dan ini adalah deretan toko-toko yang sudah banyak tutup. Ini area ini kalau saya nggak salah ini di zona orange kayaknya, karena di PGC ini dibagi beberapa zona. Jadi ada zona kuning, zona hijau, zona oranye, dan ini kemungkinannya zona oranye ini kalau saya nggak salah ya. Ini banyak sekali sudah tutup untuk toko-tokonya. Jadi seperti inilah suasana di siang hari di jam 12 siang di pusat grosir Cililitan ini.
Untuk beberapa area juga masih sangat ramai untuk tenan-tenan toko pakaian yang tersedia, baik toko pakaian, toko kacamata, toko sepatu, toko sendal, toko aksesoris, ada juga toko perhiasan, dan ada juga beberapa zona yang memang sudah sepi seperti ini. Ini kondisinya di zona orange seperti ini, banyak sekali toko-toko yang sudah tutup, dan hanya beberapa tenan saja yang masih tersedia di zona orange ini. Semoga saja untuk toko-toko atau tenan-tenan yang sudah tutup ini bisa terisi kembali, bisa ramai kembali untuk suasana di PGC ini kembali terisi oleh tenan-tenan yang menjual pakaian mungkin, karena PGC ini sangat terkenal juga sebagai pusat retail yang besar di Jakarta. Sudah tampak juga untuk toko-toko yang mulai dijual, mulai ditawarkan untuk disewakan. Jadi kertas-kertas yang menempel di toko-toko itu adalah tulisan disewakan atau dijual. Di sebelah sini terdapat toko tas wanita, toko tas ransel juga ada, toko jam tangan juga ada. Jadi untuk tas-tas branded juga ada di PGC ini, dan toko sepatu, toko koper juga banyak di tempat ini. Toko tas, toko koper, toko pakaian anak-anak, dan banyak sekali toko-toko untuk bagian ibu-ibu ini. Toko gamis-gamis, kebaya, banyak sekali di PGC ini. Setelah jalan-jalan, saya bisa simpulkan ini untuk kondisi dari PGC ini lebih sepi daripada Tanah Abang sebenarnya. Kalau di Tanah Abang sekitar jam 12 itu sudah ramai untuk di area-area yang ramai pengunjungnya. Jadi untuk di PGC ini masih biasa-biasa saja, masih sepi. Ini terlihat banyak sekali untuk toko-toko yang tutup pada siang hari ini, ataukah di hari-hari lain buka, saya kurang tahu. Mungkin bisa dicek di lain waktu apakah akan kembali ramai untuk PGC ini. Deretan toko-toko yang sudah berlabelkan disewakan atau dijual ini banyak sekali di area ini. Kita sudah pindah lantai, naik ke lantai selanjutnya. Ini masih banyak tenan-tenan toko pakaian dan banyak juga toko-toko yang sudah tutup. Dan kita mau lihat bagaimana suasana di lantai ini. Di lantai ini terdapat pelayanan publik ini. Pelayanan publik di PGC ini melayani
pembayaran pajak, baik pajak kendaraan ataupun bisa juga mengurus surat-surat. Untuk perpanjangan SKCK juga bisa di tempat ini. Sepertinya banyak juga masyarakat yang menggunakan fasilitas di Mall PGC ini untuk mengurus surat-surat di pelayanan publik di PGC ini, karena mungkin sekalian jalan-jalan sambil mengurus surat-surat atau membayar pajak. Kembali kita lihat ini banyak sekali toko-toko yang sudah berderet, ini tidak ada penghuninya lagi, sudah tidak ada penyewanya lagi. Ini kondisi tenan-tenan yang buka juga sangat sepi sekali di lantai ini. Kita mau lanjut lagi jalan-jalan, pokoknya jangan kemana-mana, jangan bosan-bosan mengikuti perjalanan saya pada video kali ini sampai selesai ya. Masih banyak sekali tenan-tenan toko pakaian yang tersedia di lantai ini. Ini toko-toko batik juga masih banyak di tempat ini, tapi tidak sedikit juga untuk toko-toko yang sudah tutup, dan suasana di lantai ini memang sangat sepi sekali untuk pengunjungnya. Ini juga terdapat area yang sangat sepi sekali dengan deretan toko-toko yang sudah tutup ini banyak sekali. Jadi ini saya jalan-jalan random aja ya. Jadi tidak berurutan untuk area-area mana saya tidak sebutkan satu persatu. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya, karena saya juga tidak hanya menyuguhkan area-area yang sepi saja. Saya juga tunjukkan di mana area-area yang masih ramai untuk di pusat grosir Cililitan ini. Ini saya tunjukkan di area tengah ini masih sangat banyak sekali toko pakaian, toko batik ini ya. Khususnya ini toko-toko batik ini masih banyak sekali di tempat ini. Kita mau keliling-keliling di area yang masih ramai, toko-toko yang buka. Setelah kita melihat suasana yang sepi, kita keliling-keliling di tempat yang masih ramai penjualnya. Sebelah kiri toko jam tangan, dan ada juga ini toko mainan anak-anak ini yang ada di tengah-tengah. Ada juga toko pakaian masih banyak banget, dan counter handphone masih ada ini menjual aksesoris. Di tengah-tengah ini adalah toko jam tangan ya, dan masih banyak sekali toko-toko pakaian. Kita lanjut di lantai 3 ini, kita mau lihat bagaimana suasana di pusat penjualan handphone. Di tempat-tempat elektronik ini suasananya seperti apa. Kita lihat bersama-sama, ini masih banyak sekali counter-counter handphone yang masih buka di lantai ini. Dan tentunya pastinya ada juga jasa servis handphone dan toko-toko aksesoris. Sangat lengkap pokoknya di lantai ini untuk penjualan elektronik ya, penjualan handphone. Banyaknya counter-counter handphone yang buka di lantai ini dibandingkan dengan pengunjung ini sangat jauh sekali. Makanya kalau ada pengunjung datang ini saling berebut memanggil untuk menawarkan handphone-handphone atau jasa-jasa atau aksesoris-aksesoris yang dijual di counter-counter handphone ini. Ada juga beberapa area di tempat ini yang sudah tutup toko-tokonya dan sangat sepi sekali. Di area pojok-pojok atau di area pinggir ini banyak sekali juga toko-toko yang sudah tutup. Di area pojok ini adalah penjualan aksesoris handphone, mulai dari casing, anti gores, charger, dan tentunya handsfree juga banyak dijual di tempat ini. Dan ada jasa servis juga yang bergaransi, bisa ditunggu dengan menawarkan harga yang bersaing mungkin di tempat ini ya. Ini adalah counter-counter handphone yang menawarkan jasa servis handphone. Sudah banyak juga toko-toko yang sudah tutup. Kita mau lanjut naik ke lantai selanjutnya.
Lantai 3 ini banyak sekali tempat makan atau area food courtnya, dan area tempat bermain anak juga ada di tempat ini, dan masih ada tempat penjualan elektronik. Ini penjualan laptop masih banyak di tempat ini. Program-program juga bisa dilakukan di tempat ini, mungkin untuk install software juga bisa di tempat ini. Di sebelah kanan ada tempat penyewaan mobil-mobilan listrik untuk bermain anak-anak, dan di tempat ini banyak sekali toko-toko laptop yang berjualan di tempat ini. Kita mau lihat bagaimana suasana di area elektronik ini untuk penjualan laptop ini. Selain tempat penjualan laptop, penjualan handphone juga masih ada beberapa tenan yang tersedia di tempat ini. Untuk suasana pengunjung atau pembeli yang datang ke toko-toko elektronik ini sepi ya, tidak nampak banyak pengunjung yang datang di tempat ini. Banyak juga ini area yang sepi. Untuk tenan-tenan ini sudah banyak yang tutup. Coba kita mau lihat ke area sini. Masih ada untuk counter-counter yang buka di area belakang sini. Cyber Center ini juga masih ada di tempat ini. Cukup berimbang ya untuk suasana di PGC ini. Ada beberapa area yang masih ramai sekali. Ada juga untuk area-area yang memang sudah banyak yang tutup untuk tenan-tenan yang tersedia. Di tempat ini juga ada Grapari Telkomsel ini, dan di sampingnya ada tenanya Samsung untuk penjualan handphone. Di sebelah sini toko laptop Asus, juga banyak displaynya ini tersedia laptop bermacam-macam ini tipe kayaknya. Dan kita mau lihat bagaimana suasana di time zone-nya. Tuh di sebelah sana ada time zone, kita mau lihat bagaimana suasana di area tempat bermainnya ini. Beginilah suasana di time zone-nya ini, banyak sekali untuk area tempat bermain atau wahana-wahana yang bisa dinikmati di tempat ini, dan ada juga beberapa pengunjung yang datang di tempat ini. Kita tinggalkan area time zone-nya, kita mau lanjut turun ke bawah untuk melihat suasana di lantai bawahnya lagi. Saya tidak naik lagi ke lantai selanjutnya karena saya mau pertunjukkan kepada teman-teman ini suasana di lantai bawah. Ini suasana di counter-counter handphone, juga sangat sepi sekali ini. Banyak sekali counter-counter handphone yang menawarkan jasa servis handphone dengan bergaransi dan bisa ditunggu.
Terdapat juga ini kantor Bank BCA beserta ATM senternya cukup lengkap. Dan beginilah suasana tenan-tenan yang masih bertahan di tempat ini. Masih banyak sekali toko-toko batik yang masih berjualan, dan masih banyak juga toko-toko yang sudah tutup, tidak ada penyewanya lagi. Di sini juga ada arena tempat bermain anak, ini sangat sepi dan tidak ada pengunjung yang sedang bermain di tempat ini. Masih sama untuk suasana di lantai ini, dan kita mau turun untuk melihat suasana di lantai LG. Lantai LG ini di bawahnya G ya. Jadi kita mau lihat bagaimana suasana di lantai LG-nya. Seperti ini suasana di lantai LG. Ini ada toko sepatu, ada money changer juga, dan masih banyak tenan-tenan toko pakaian yang masih berjualan di lantai LG ini. Ini ada toko sepatu, toko sendal, dan banyak juga untuk di area pinggir ini untuk toko-toko yang sudah tutup. Kalau saya baca-baca nama tenannya ini bekas-bekas toko pakaian ya, yang sudah tutup ini mungkin
sudah pindah atau mungkin sudah tidak berjualan lagi. Di lantai LG ini juga banyak sekali untuk tempat refleksi, dan ini toko-toko sendal wanita juga banyak di tempat ini. Dan tentunya untuk di area tengah ini banyak sekali tempat penjualan pakaian yang masih berjualan di lantai LG ini, masih cukup ramai juga. Namun untuk pembeli atau pengunjungnya juga boleh dibilang sepi sekali. Di tengah-tengah ada beberapa tenan atau toko yang sudah dijual atau disewakan ini, tapi masih lebih banyak yang buka daripada yang tutup. Ada juga ini toko kacamata di lantai LG, dan untuk suasana di lantai LG ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lantai-lantai yang atas. Masih banyak sekali untuk penjual-penjual toko pakaian, toko kacamata, toko sendal, toko sepatu, dan toko-toko aksesoris juga banyak. Tempat refleksi juga ada. Pokoknya masih cukup lengkap lah untuk pedagang-pedagang yang berjualan di PGC ini. Di lantai ini juga terdapat toko koper, toko tas, dan toko perhiasan, toko emas Nirwana juga ada di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang mengikuti perjalanan saya untuk jalan-jalan di Pusat Grosir Cililitan ini sampai selesai. Saya doakan semoga sehat selalu dan murah rezekinya, dilancarkan segala urusan pekerjaan, dan tetap setia tentunya mengikuti perjalanan saya di channel Holy Holiday ini. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini untuk jalan-jalan di Pusat Grosir Cililitan ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua yang menonton video ini dan memberikan informasi tentang suasana terkini dari Pusat Grosir Cililitan ini yang dikabarkan di berita TV-TV nasional ini sudah menyusul dari Pasar Tanah Abang dengan kondisi suasana yang sudah sepi pembeli atau pengunjungnya di Mall PGC ini. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, yang mungkin dengan menonton video ini bisa terhibur, jangan lupa untuk kasih like, kasih jempol, karena jempolmu adalah semangatku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Holy Holiday, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.